warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Nova Rikman selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi informed consent dan informed choice. Pada topik pembahasan yaitu menjelaskan beserta contoh terkait dengan informed consent dan informed choice. Pada materi yang pertama yaitu menjelaskan beserta dengan contoh apa itu informed consent dan informed choice. Di sini yang pertama membahas tentang informed consent, di mana informed consent dikatakan sebagai istilah dari informed consent dalam Undang-Undang Kesehatan kesehatan kita. Yang tercantum adalah istilah persetujuan menerima ataupun penolakan tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Informed consent atau persetujuan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal 1 Permenkes RI nomor 585 Menkes per 10/1989, di mana pasal 1 menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik ataupun yang dikenal dengan istilah informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut, di mana informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dengan berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu kehidupan yang disebut dengan hubungan dokter dan pasien, di mana di mana informed consent secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu informed dan concern. Informed berarti telah mendapat penjelasan atau informasi, sedangkan consent berarti memberi persetujuan atau pengizinan. Dengan demikian, informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi, yang dapat dikatakan bahwa informed consent adalah pernyataan setuju dan dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan dimengerti olehnya. Kemudian pada informed consent, pada informed choice yaitu pada informed consent dikatakan bahwa juga persetujuan bebas yang diberikan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis setelah ia memperoleh informasi yang penting mengenai sifat serta konsekuensi tindakan tersebut. Informed consent dibuat berdasarkan prinsip autonomi, di mana beneficentian atau non-maleficentian yang berakar pada martabat manusia, di mana ekonomi dan integritas pribadi pasien dilindungi dan dihormati. Namun, untuk pasien kritis dan darurat yang harus segera diambil tindakan medis untuk penyelamatan, proxy concern tidak dibutuhkan. Beberapa tindakan medis yang umumnya memerlukan informed consent dari pasien yaitu yang pertama pemberian obat bius atau anestesi, kemudian transfusi darah dan donor darah, terapi radiasi dan radioterapi dan kemoterapi, penjahitan ulang. Kemudian penjahitan ulang terdapat pula pada imunisasi, pemeriksaan medis kejiwaan, dan lain-lain. Kemudian pada poin B yaitu informed choice, di mana informed choice ialah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko alternatif, serta biaya medik. Secara umum, informed choice yaitu memberitahu dan menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien. Informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi sesuai dengan dirinya ataupun keluarga. Kemudian pada topik pembahasan yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh terkait dengan informed consent dan informed choice. Di sini contoh dari informed consent yaitu menurut Permenkes nomor 2090 per 2008, persetujuan tindakan kedokteran atau yang dikenal dengan istilah informed consent adalah
Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan dokter atau kedokteran yang dilakukan terhadap pasien, di mana informed consent adalah prinsip dalam etika medis dan hukum medis bahwa pasien harus memiliki informasi yang cukup sebelum membuat keputusan sendiri dan bebas tentang perawatan medis mereka. Kemudian contoh dari informed choice yaitu secara umum informed choice dikatakan sebagai memberitahu atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien. Contohnya, memberikan penjelasan mengenai tindakan medik, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif, serta biaya medik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.